Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auni Dahlia dengan NIM 027. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS Metodologi Studi Islam. Langsung saja, yang pertama, nomor 1A. Tuduhan bahwa ajaran Islam hanya meniru atau menjiplak agama lain seperti Yahudi adalah pernyataan yang tidak benar. Konsep penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari memang ada dalam Islam, tetapi pemahamannya berbeda dari ajaran Yahudi. Perbedaannya antara lain, dalam Islam Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari tetapi tidak mengalami kelelahan. Allah tidak butuh istirahat karena sifatnya yang maha kuasa dan tidak memiliki kelemahan. Dalilnya ada dalam Al-Quran, Quran surat Qaf ayat 38 yang berbunyi, "Walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sama sekali. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak membutuhkan istirahat setelah menciptakan alam semesta. Sementara menurut perspektif Yahudi, dalam kitab Kejadian 2 ayat 2-3 Perjanjian Lama disebutkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 masa, tetapi pada hari ke-7, yakni hari Sabat atau hari Sabtu, Tuhan membutuhkan istirahat. Ini menunjukkan konsep Tuhan yang memiliki keterbatasan, berbeda dengan Islam yang menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak pernah lelah. Lanjut, soal nomor 1B. Tuduhan bahwa Islam menjiplak ajaran Yahudi karena memiliki hari suci dalam seminggu, yakni hari Jumat dalam Islam dan hari Sabtu dalam Yahudi. Dalam Islam, hari Jumat dipilih bukan karena meniru agama lain, tetapi karena memiliki keutamaan tersendiri berdasarkan wahyu Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Perbedaan hari suci dalam Islam dan Yahudi, dalam Islam hari Jumat adalah hari terbaik dalam seminggu. Hari Jumat menjadi Ayyamul Yaum, Sayyidul Ayyam, bukan hari istirahat, tetapi hari untuk memperbanyak ibadah. Hari ini dipilih oleh Allah sebagai hari berkumpulnya umat Islam untuk sholat Jumat, bukan karena tiruan dari agama sebelumnya. Dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa hari Jumat memiliki kedudukan khusus sebagai waktu untuk beribadah kepada Allah. Dalam Yahudi ada hari Sabat atau hari Sabtu. Hari Sabat adalah hari istirahat total bagi orang Yahudi di mana mereka dilarang bekerja. Berdasarkan kitab Kejadian 2 ayat 2-3, dalam Taurat Tuhan disebut beristirahat pada hari ke-7 setelah menciptakan alam semesta. Ini berbeda dengan Islam karena dalam Quran surat Qaf ayat 38 Allah menegaskan bahwa tidak merasa lelah dan tidak perlu beristirahat. Lanjut, nomor 1C. Tuduhan bahwa Islam menjiplak ajaran Yahudi karena adanya kesamaan beberapa kosakata dalam Al-Quran dengan bahasa Ibrani merupakan argumen yang tidak berdasar. Kesamaan ini memiliki penjelasan ilmiah, historis, dan linguistik yang kuat yang menunjukkan bahwa Islam tidak meniru Yahudi, melainkan memiliki keunikan dan keotentikan tersendiri. Kesamaan bahasa tidak berarti plagiat, yang mana bahasa Arab dan Ibrani ini berasal dari rumpun bahasa yang sama, yakni bahasa Semit. Karena memiliki akar yang sama, wajar saja jika ada beberapa kata yang mirip dalam kedua bahasa tersebut. Kajian Abraham Geiger tentang kesamaan kosakata seorang orientalis, Abraham Geiger, dalam bukunya Judaism and Islam, membahas adanya kemiripan beberapa kosakata dalam Al-Quran dengan bahasa Ibrani. Menurutnya, ada 14 kosakata dalam Al-Quran yang ia klaim diambil dari kitab Yahudi, antara lain Sakinah, Tauhud, Furqan, Ma'un, Mathani, Malakut, Darasa, Tabut, Jannatu Aden, dan Taurat. Namun kesamaan ini tidak membuktikan bahwa Islam menjiplak Yahudi, melainkan hanya menunjukkan adanya hubungan linguistik yang wajar antara bahasa Arab dan Ibrani. Kemudian Islam tidak muncul dalam ruang kosong atau vakum historis. Islam hadir dalam masyarakat yang sudah memiliki peranata sosial, budaya, bahasa yang berkembang. Oleh karena itu, adanya akulturasi bahasa dan budaya dengan agama lain adalah sesuatu yang alami. Namun, hal ini tidak mengurangi keotentikan Al-Quran, karena Islam datang bukan sebagai agama yang meniru, tetapi sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan bukan hasil tiruan dari ajaran sebelumnya. Selanjutnya, nomor 1D. Perjalanan dagang Nabi Muhammad ke Syam tidak bertujuan untuk belajar agama Nasrani dan Yahudi.
Memang benar bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan dagang ke Syam atau Suriah bersama pamannya Abu Thalib saat masih muda. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Muharrah yang mengenali tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Namun, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad belajar agama Yahudi atau Nasrani di sana karena Nabi Muhammad saat itu masih berusia sekitar 12 tahun, usia yang terlalu muda untuk mendalami ajaran agama secara mendalam. Tidak ada riwayat otentik yang menunjukkan bahwa beliau mempelajari teks-teks agama Yahudi atau Nasrani. Setelah perjalanan ke Syam, Nabi Muhammad menjalani kehidupan sebagai pedagang dan terkenal dengan julukan Al-Amin yang terpercaya, bukan sebagai pelajar agama. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu, bukan hasil belajar dari agama lain. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad mempelajari dan meniru agama lain sudah ada sejak zaman Quraisy, dan Al-Quran sendiri telah membantahnya. Dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 4-5. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad jaa'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatumla 'alaihi bukratan wa asila, yang artinya orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dan dia telah dibantu oleh kaum lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng yang orang-orang terdahulu yang diminta untuk dituliskan, lalu dibacakan kepadanya pagi dan petang. Pertanyaan nomor 2, dalam kasus tersebut, metode dan metodologi dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan metodologi. Metodologi normatif kontekstual menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam serta kondisi sosial. Dalam Islam, mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya itu dilarang, tetapi ada juga konsep kasih sayang dan solusi yang lebih baik melalui komunikasi dan saling membantu. Kemudian ada metodologi induktif, mengamati fenomena dalam kasus ini, keinginan sang istri, keterbatasan suami, dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada metode dalam menyelesaikan masalah. Pertama ada metode maqasid syariah, mengutamakan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus ini kebutuhan sang istri adalah bagian dari pemeliharaan jiwa, tetapi cara mendapatkannya harus tetap dalam batasan syariat. Yang kedua metode ijtihad, qiyas, dan maslahah mursalah, mencari solusi dengan membandingkan kasus serupa dalam Islam dan mempertimbangkan maslahat. Suami dapat mencari alternatif seperti meminta izin kepada pemilik pohon atau mencari sumber lain yang halal. Metode tarbiyah dan hikmah, mengajarkan nilai kesabaran dan mencari solusi terbaik tanpa melanggar aturan agama. Kesimpulannya, pendekatan yang benar dalam kasus ini adalah menggunakan metode yang berbasis maqasid syariah dan etika Islam. Solusi terbaik adalah suami mencari jalan halal untuk memenuhi kebutuhan istrinya, misalnya dengan membeli, meminta izin, atau mencari alternatif lain. Pertanyaan nomor 3, metodologi studi Islam atau MSI adalah disiplin ilmu yang membahas metode dan pendekatan dalam memahami ajaran Islam secara akademik. Peta konsepnya meliputi sumber studi Islam. Sumber studi Islam ada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, dan sumber sekunder lainnya. Kemudian pendekatan studi Islam ada pendekatan normatif, teologis, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, antropologis, pendekatan filosofis, pendekatan psikologis, dan pendekatan hermeneutika. Kemudian apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ya, tentu saja bisa. Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga mengandung unsur ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa aspek. Jadi ontologi atau hakikat ilmu dalam Islam. Islam mencakup ilmu yang bersumber dari wahyu, Al-Quran, dan hadis, serta ilmu hasil pemikiran manusia, ijtihad, filsafat, dan sains. Epistemologi, sumber pengetahuan dalam Islam. Islam mendorong pencarian ilmu melalui observasi, eksperimen, dan akal. Misalnya dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Aksiologi, tujuan ilmu dalam Islam. Islam menekankan bahwa ilmu harus membawa manfaat bagi kehidupan manusia sesuai dengan prinsip maslahah atau kebaikan. Beberapa ayat Al-Quran yang jelas menunjukkan bahwa Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan, yakni ada dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menegaskan bahwa Islam menekankan pentingnya ilmu dan membaca sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.